Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dalam kegiatan Bina Iman Anak SD Talenta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Anak-anak, kalian tentu sudah tahu bukan? Minggu ini kita sudah merayakan Minggu Palma. Itu tandanya kita sudah semakin dekat dengan perayaan Paskah. Hore! Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Selamat mendengarkan. Yesus dan para murid-muridnya telah dekat dengan Yerusalem, dan mereka tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Yesus lalu menyuruh kedua muridnya untuk mencari seekor keledai. Kira-kira untuk apa ya keledainya? Salah satu murid Yesus berkata, "Guru, tetapi bagaimana jika pemiliknya bertanya untuk apa keledai itu?" Jawab Yesus, "Beritahukan kepada pemiliknya bahwa Tuhan membutuhkannya." Setelah mendengar Yesus, kemudian kedua murid itu pergi untuk mencari keledai yang dimaksud Yesus itu. Dan benar saja mereka menemukan keledai yang dimaksud Yesus. Setelah mereka menemukan keledai itu, mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Kemudian mereka meletakkan jubah mereka di atas punggung keledai untuk Yesus duduki. Yesus lalu duduk di punggung keledai dan pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Yesus pergi ke Yerusalem. Dan ternyata ada beberapa orang yang sudah mulai berkumpul untuk menyambut Yesus masuk. Mereka mengelu-elukan Yesus sambil melambaikan daun palma di tangan mereka. Semua orang yang melihat Yesus sangat senang dan mereka bersorak-sorai. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikannya. "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel," seru mereka. Sesampainya Yesus di Bait Allah, Yesus turun dari keledai itu, lalu Yesus berdoa di Bait Allah. Halo anak-anak SD Talenta, berjumpa kembali dalam Bina Iman Anak SD Talenta. Nah anak-anak tadi sudah mendengarkan kan cerita yang dibacakan oleh Miss Helen? Ya seru kan? Nah benar banget anak-anak, di minggu ini itu kita mau merayakan yang namanya Minggu Palma. Ya pas banget kan nih, Miss bawa daun palma. Karena kita di minggu ini mau merayakan Minggu Palma. Minggu Palma adalah 1 minggu sebelum Paskah. Anak-anak tahu nggak? Zaman dahulu kalanya itu orang-orang Israel merayakan Paskah untuk memperingati dan bersyukur bahwa mereka bangsa-bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan Mesir. Maka setiap Paskah mereka menggunakan daun palma untuk hiasan rumah, juga untuk memperingati bahwa mereka begitu bersyukur karena keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, saat Yesus datang ke kota Yerusalem, orang-orang juga mengelu-elukan Yesus, menyambut Yesus dengan menggunakan daun palma. Karena apa? Karena mereka menganggap Yesus sebagai raja. Karena pada masa itu, Yesus banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan mukjizat dan banyak hal yang baik sehingga Yesus banyak pengikutnya. Jadi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem tuh, orang-orang pada menyimpan daun palma di
di jalan yang akan dilalui Yesus. Bukan cuma daun palma, mereka juga memberikan jubahnya, bajunya di sepanjang jalan yang akan Yesus lewati. Karena mereka sangat antusias menyambut Yesus. Gimana dengan kalian? Makanya anak-anak di Minggu Palma ini kita juga mengarak-ngarak Yesus dengan menggunakan daun palma. Ayo, udah cari daun palma belum? Cari ya. Nah, anak-anak tahu gak sih kenapa yang dipilih itu daun palma? Nah, daun palma ini konon katanya merupakan lambang kemenangan. Mungkin dari awal ceritanya itu loh ya, waktu mereka bebas dari perbudakan, mereka akhirnya menggunakan daun palma ini sebagai simbol kemenangan. Dan kalau daun palmanya dilambai-lambaikan, itu artinya lambang memuliakan. Nah, jadi waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang-orang Israel memuliakan Yesus dan menganggap Yesus sebagai figur raja pemimpin yang membawa kemenangan dan kejayaan. Nah, anak-anak, kenapa coba Yesus waktu masuk ke kota Yerusalem itu naik keledai? Kenapa sih nggak naik kuda aja? Kuda kan kelihatannya lebih keren gitu, lebih gagah. Kira-kira karena apa ya? Ya, betul banget. Karena Yesus itu ingin menampakkan figur yang berbeda sebagai seorang raja. Biasanya nih kalau raja kan pasti yang mewah dong, yang wah gitu, yang keren. Nah, Yesus tuh pengen kasih citra yang beda tentang konsep raja. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia itu raja yang tidak seperti raja duniawi lainnya, tapi raja yang rendah hati, yang mau sederhana seperti seekor keledai. Juga zaman dulu itu kalau kuda biasanya itu lambang peperangan. Jadi kalau orang mau berperang kan naiknya kuda tuh kan. Jadi Yesus tuh maksudnya mau menyampaikan bahwa Yesus datang bukan untuk membawa peperangan tapi membawa kedamaian. Jadi itu tuh alasannya. Gitu. Nah, jadi anak-anak siap-siap ya, minggu ini kita mau merayakan Minggu Palma. Silahkan yang di rumahnya ada daun palma bisa diambil, atau yang belum punya daun palma cari di mana ya? Di rumah tetangga mungkin ya. Oke, yang pasti kita mau merayakan Minggu Palma dan menyambut Yesus dengan sukacita. Tapi anak-anak, di Minggu Palma ini disebut juga dengan Minggu Sengsara, karena disitulah sengsara Yesus dimulai dengan dijatuhi hukuman mati. Nah, Miss harap anak-anak di minggu ini menyambut Paskah, Miss mau anak-anak semakin menghayati bagaimana pengorbanan Yesus yang mau berkorban di kayu salib. 2 minggu yang lalu tepatnya, Miss dan Mister sudah memberikan tugas kan ke anak-anak untuk membuat daftar kebaikan. Nah, gimana? Udah selesai belum? Hebat kalau sudah selesai. Nah, Miss juga mau kasih contoh nih. Ini hasil karyanya Miss Asti. Yeay! Luar biasa ya, hebat banget Miss Asti ya. Jangan tanya yang Miss Julie kemana ya, karena belum selesai. Jadi Miss mau tunjukkan yang sudah selesai dan sudah bagus aja nih, yang kayak Miss Asti. Lihat ya, Miss Asti itu membuat salib dari kardus bekas. Nih bagian belakangnya kardus bekas yang dikreasikan dengan tutup botol bekas. Nah, di tutup botolnya ini sama Miss Asti ditulisin kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Ternyata setelah Miss baca banyak juga ya kebaikan yang dilakukan oleh Miss Asti. Wah, Miss jadi pengen juga nih, gak mau kalah dengan Miss Asti, mau membuat kebaikan sebanyak mungkin ya. Lalu ditempel nih di sini, dan di bagian tengahnya Miss Asti tulis I love Jesus, happiness inside, katanya. Wah, bagus banget ya. Nih lihat anak-anak, ini keren banget ya. Kalau kalian mau ikutin gaya Miss Asti, kalian boleh-boleh aja. Kalau kalian misalkan punya kreasi sendiri yang lebih oke pastinya, karena Miss percaya anak-anak lebih kreatif, kalian boleh juga ya. Oke anak-anak, kalau begitu mari sekarang kita bersikap yang baik, kita mau berdoa. Nah anak-anak, sekarang ayo kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Yuk lipat tangannya dan siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur karena kami belajar hal baru. Kami semakin diingatkan betapa besar cinta-Mu kepada kami sampai berkorban mati di kayu salib. Ya Tuhan, semoga kami semua bisa meneladani sikap-Mu dengan menjadi anak-anak yang baik dan mengasihi dan mencintai sesama kami dengan sepenuh hati seperti yang Engkau teladankan kepada kami. Doa yang sederhana ini ya Tuhan, kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa di Bina Iman selanjutnya ya. Selalu sehat dan sukacita. Dadah!